Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai pakar untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah yang menjadi faktor kurangnya motivasi siswa dalam belajar? Baiklah, yang pertama untuk pertanyaan Ibu, satu, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara mengajar guru. Ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Lemahnya motivasi dalam diri siswa. Siswa bermasalah, artinya siswa tidak sedang kondisi siap. Kemudian kurangnya perhatian orang tua di rumah, terus pergaulan buruk, kemudian faktor kemajuan teknologi. Yang pertanyaan yang berikutnya, apa yang bisa mempengaruhi peningkatan motivasi belajar siswa? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah siswa itu harus punya cita-cita, artinya cita-cita atau aspirasi. Motivasi belajar siswa tampak pada keinginan anak sejak kecil. Jadi selama memang anak tidak memiliki cita-cita, maka motivasi siswa itu agak terhambat. Kemudian kemauan siswa itu sendiri, ditambah lagi kondisi siswa, baik kondisi lingkungan siswa, lingkungan belajar di sekolah, di masyarakat kita, di keluarga. Pertanyaan yang berikutnya, ini menyangkut tentang hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik. Yang pertama, bagaimana cara menghubungkan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik? Baiklah, karena kami sebagai penanggung jawab satuan pendidikan, artinya sebagai kepala sekolah, jadi ada beberapa tahapan yang memang harus dilaksanakan. Pertama, dimulai dengan pemetaan bagaimana guru menerjemahkan kurikulum untuk anak, kemudian mengembangkan strategi komunikasi dalam pembangunan keterlibatan orang tua. Guru menerjemahkan kurikulum dengan berbagai cara yang menarik, kemampuan memahami materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, sampai pada pengelola berbagai kegiatan pembelajaran. Kemauan menciptakan berbagai program yang mensyaratkan keterlibatan orang tua dalam berbagai kegiatan. Anak di sekolah menjadi wadah komunikasi yang menarik. Pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orang tua di sebuah sekolah terbentuk karena ketertarikan orang tua terhadap berbagai program belajar. Jadi intinya kalau ada ingin komunikasi dengan orang tua dengan baik, itu harus ada program yang menarik, ya, baik dari sekolah ataupun dari guru itu sendiri. Pertanyaan berikutnya tentang pembelajaran guru di kelas. Dikarenakan sekarang materi pembelajarannya sudah hot gitu ya, sudah hot. Nah, ada beberapa kendala. Yang pertama, kenapa siswa mengalami kesulitan belajar dalam menjawab soal hot? Menurut pengalaman yang sudah dilakukan, jadi ada faktor yang dapat menyebabkan peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal atau berbasis hot, yaitu karena satu, peserta didik yang belum terbiasa dalam menyelesaikan soal berbasis hot. Yang kedua, peserta didik masih memerlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami kalimat atau pertanyaan. Yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana agar siswa dapat memahami pembelajaran berbasis hot? Melihat dari pengalaman juga, berikut ini mungkin akan kami sampaikan beberapa pengalaman. Pertama, untuk mengatasinya adalah satu, belajar memahami konsep materi secara mendalam. Kedua, belajar sesuai kisi-kisi. Ketiga, mencari dan menemukan kata kunci. Keempat, buat suasana belajar yang menyenangkan. Kelima, buat kategori soal dengan tanda.
Yang keenam adalah berlatih sebanyak-banyaknya atau berlatih soal. Oh, yang mungkin cukup sekian hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah sebagai pakar dalam eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk memotivasi siswa agar siswa dapat belajar dengan baik ke depannya. Sama-sama, selamat melanjutkan tugas. Semoga selalu sehat dan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat Ibu Siti Nurani SPD sebagai guru kelas 2. Yang akan saya tanyakan, Bu, bagaimana cara menghubungkan komunikasi antara guru dan peserta didik dan orang tua peserta didik? Kalau menurut saya, yaitu adanya pertemuan antara orang tua dan guru mengenai situasi dan kondisi setiap siswa, sehingga akan melahirkan suatu bentuk kerjasama yang akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat Ibu Wiwin Winarti SPD selaku guru kelas 5. Yang akan saya ajukan yaitu pertanyaannya, mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal hot? Kalau menurut saya mungkin siswa belum memahami materi tentang soal hot tersebut sepenuhnya. Jawaban yang kedua, karena siswa belum terbiasa untuk berpikir kritis. Mungkin hanya itu saja. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.